Always amazing for me as a coach to see their character, to see the determination, to see the grit, the hunger that it takes to perform on this kind of level. And very happy. I think very pleased with the performance. Very good performance. I think very professional. Always difficult because a infilare la bandiera sul Monte Bianco. Per me questo. Ik hoop het uiteraard. Het oude Ajax is denk ik goed voor de Eredivisie en goed voor Nederland. En een dikke jalapeno. To help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in the sports history. Pada round ketiga ini, salah satu yang menjadi grup neraka adalah grup C. Bagaimana Indonesia bergabung dengan tim-tim besar macam Jepang. Namun untuk negara lain yang tidak ada di grup C, bisa diyakini semua tim bisa saling mengalahkan. Dengan melihat dari sikon pada saat ini, terkhusus untuk Indonesia, hal ini bisa dijadikan momentum untuk menunjukkan kepada dunia jika timnas Indonesia bisa menembus kokohnya dinding peta persaingan kualifikasi Piala Dunia di grup C ini. Meskipun masih banyak yang ragu tentang perihal kepelatihan pelatih yang baru yakni Patrick Kluivert, akan tetapi tidak sedikit juga yang merasa yakin jika Indonesia akan bisa berbicara banyak dan meraih hasil positif di 4 laga tersisa. Karena kita tahu, dengan komposisi sekuat yang ada saat ini, dia kini mampu meredam gempuran demi gempuran yang akan dilakukan oleh timnas Australia pada pertandingan penentuan nanti. Apalagi saat ini diketahui timnas Indonesia telah menempati posisi ketiga klasemen, sementara grup C dengan mengoleksi 6 poin dan hanya selisih 1 angka dengan Australia di peringkat kedua. Jelas dengan posisi yang seperti ini, membuka jalan yang lebar untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, yang kami rasa bisa kok berada di posisi 2, asalkan pemain berjuang sekuat tenaga ketika menjalani 4 laga yang tersisa, menjaga mental di kandang lawan. Apalagi saat ini timnas Indonesia diisi oleh nama-nama baru, dan pertandingan Indonesia kontra Australia yang sebaliknya. Beberapa pemain Australia yang saat ini tengah dihantui badai cedera, membuat Indonesia bisa memaksimalkan momentum bagus ini. Dan kami berharap dukungan dari semua pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, doa-doa banyak yang terkabul. Terlebih saat ini timnas Indonesia sekarang ini mendapatkan banyak sekali sorotan, terutama setelah keberadaan tim pelatih yang baru hingga mempunyai skuad yang mumpuni. Dan setidaknya ada 7 negara top yang medianya mendukung keberhasilan Indonesia mencatat sejarah baru. Sesuatu hal yang membuat negara tetangga ASEAN makin iri, karena saat ini timnas Indonesia sudah jauh berbeda lantaran banyak diliput oleh negara-negara internasional, seperti visi misi PSSI, yakni Indonesia mendunia. Lantas apa penyebabnya Indonesia banyak disorot oleh 7 negara top dunia? Dan siapa sajakah negara-negara tersebut? Untuk itu, mari kita simak dalam video berikut ini. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be. Ya, ingatkah Anda semua pada pertandingan Indonesia yang berhasil mengalahkan Arab Saudi kemarin dan berhasil mendapatkan 3 poin pada 2024? Lalu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Tidak hanya kembali membuka jalur ke Piala Dunia, tetapi juga menjadikan Indonesia satu-satunya tim terbaik di Asia Tenggara yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan peralihan 6 poin yang didapat oleh timnas Indonesia saat ini melebihi keunggulan Vietnam dan Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2022 bagi Vietnam dan 2018 untuk edisi Thailand. Jika kita melihat dengan seksama bagaimana waktu itu pada pergelaran ronde ketiga, timnas Thailand hanya mampu membawa 2 poin saja, sedangkan timnas Vietnam meraih 4 poin. Dan sebuah hal yang membuktikan jika secara hasil timnas Indonesia memang jauh lebih dominan. Dan saat ini timnas Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia jika sukses memaksimalkan 4 laga yang tersisa di depan. Dengan masuknya pelatih baru membuat target jauh lebih besar. Dan suka tidak suka mari kita dukung, karena siapapun pelatihnya dan siapapun pemainnya selama mereka berkomitmen untuk berjuang demi nama merah putih, kita harus mendukungnya. Dan dengan adanya Coach Patrick beserta jajaran pelatih lainnya membuat sorotan dari berbagai media internasional yang semakin besar. Bahkan gak pernah kebayang seorang Fabrizio Romano sampai membuat wawancara khusus terhadap pelatihan anyar Indonesia. Apalagi dengan posisi ranking FIFA Indonesia yang berada di angka 100-an dunia. Namun
itulah faktanya bagaimana Indonesia kini banyak disorot oleh media-media internasional. Sebuah hal yang cukup bikin negara tetangga iri karena dirasa kelasnya Indonesia sudah jauh berbeda. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Ya, dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin besar, disertai dengan adanya pelatih beserta asisten pelatih top, membuat 7 negara top Eropa memberikan dukungan kepada Indonesia. Media-media di sana benar-benar ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia, di mana 7 negara tersebut berasal dari Irak, Belanda, Jepang, Denmark, dan Italia. Untuk Jepang sendiri memang negara ini dari awal telah memberikan respek kepada Indonesia, seperti yang dikutip dari media Jepang bernama Excite, yang dilansir dari TV One News jelang laga timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain memberikan dukungan kepada pasukan Garuda, di mana media Jepang tersebut menyoroti perkembangan Indonesia untuk menciptakan kejutan. Dukungan ini sangat menarik ketika kita ketahui timnas Jepang adalah tim yang paling tangguh di grup C, serta calon laga timnas Indonesia di akhir-akhir laga. Namun mereka menilai Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk menemani Jepang yang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Kemudian ada negara Irak, di mana negara ini sudah menjadi sahabat akrab Indonesia. Tidak hanya soal para pemain, tetapi media di sana respect dengan Indonesia, dengan berulang kali menyatakan dukungan dan mendoakan timnas Indonesia bisa berprestasi. Menurut media Irak yang pertama, At-Irak, IR timnas Indonesia mempunyai peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Mereka juga bahkan menyebut jika peluang Indonesia sebesar 80% karena dengan banyaknya sekuat pemain mewah di skuad Garuda. Selanjutnya ada Belanda. Jika timnas pusat ini sudah jangan diragukan lagi. Media-media di sana sudah sangat sering membuat berita soal kemajuan Indonesia yang berafiliansi dengan mereka untuk menambah pemain diaspora. Kemudian Amerika Serikat yang saat ini tegas ikut serta memberikan dukungan kepada Indonesia. Sebuah hal yang sering disampaikan oleh pengamat sepak bola asli USA, Soutero dan Edward Lenoso, di mana keduanya sering membahas perkembangan timnas Indonesia di channel YouTube-nya, yakni Give and Go. Menurutnya dengan sekuat yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, sejatinya mereka bisa saja lolos ke putaran di final, sekalipun itu harus melewati babak keempat. Selain di media-media tadi, baik Inggris Denmark yang selama ini nyaris belas tidak mau tahu tentang Indonesia, sekarang mereka sering memberikan kabar tim Garuda dengan para pemain yang berkarir di sana. Always amazing for me as a coach to see their character, to see the determination, to see the grit, the hunger that it takes to perform on this kind of level. And Very happy. I think very pleased with the performance. Very good performance. I think very professional. Always difficult because a infilare la bandiera sul Monte Bianco. Per me questo Ik hoop het uiteraard. Het oude Ajax is denk ik goed voor de Eredivisie. Goed voor Nederland. En een dikke jalapeno. To help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in sport. Ya, dengan timnas Indonesia yang saat ini banyak disoroti oleh berbagai negara top di dunia membuat negara ASEAN semakin iri dan mereka sadar diri, seperti Malaysia contohnya, di mana Presiden FAM mereka yakni Datuk Johari Moh Ayub yang ditanya soal Indonesia yang maju dengan para pemain naturalisasinya. Presiden FAM itu menyebut jika Malaysia tidak bisa menyaingi populasi sebesar Indonesia karena orang-orang Malaysia tidak banyak berada di kawasan luar negeri yang mau tidak mau mereka harus mengandalkan para pemainnya untuk membangun sepak bola mereka. Karena kita tahu sendiri sekarang bagaimana ngerinya sekuat timnas Indonesia saat ini dan tidak mau sombong jika Malaysia, Vietnam maupun Thailand tidak sebanding dengan kekuatan timnas Indonesia, apalagi dengan market value yang terbilang sangat jauh. Tak heran jika dalam kedalaman skuad Indonesia jauh lebih mewah dari tim-tim ASEAN lainnya. Dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata di seluruh Asia, juga Asia Tenggara. Pak Erick khususnya dengan bawa masuk ramai pemain warisan dari Eropah untuk mempercepatkan dan menambah baikkan tim Garuda. Saya fikir pemain warisan ni kita perlu lihat dengan natural player. Natural player ni dia tak ada kaitan langsung. Tapi kita takkan dapat macam Indonesia dengan Filipina dia ramai perempuan dia yang berkahwin. Ya, dari semua itu,
Dengan waktu yang setingkat ini, mudah-mudahan Coach Patrick beserta staf lainnya yang sudah menggelar latihan di Sydney bersama beberapa pemain baru bisa mempersiapkan tim dengan optimal. Karena timnas, meskipun timnas Australia tidak diperkuat oleh 9 pemain karena cedera, tetapi mereka masih sangat berbahaya dengan komposisi pemain yang lain. Dan musuh utama tim saat ini adalah waktu. Jika para pemain beserta pelatih dapat berkemistri dengan baik, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dengan skema yang telah diterapkan oleh pelatih beserta jajarannya.